Kita ke informasi lainnya, Piala Dunia U17 di Indonesia November mendatang akan bentrok dengan jadwal konser band asal Inggris Coldplay. Presiden Jokowi menegaskan Indonesia punya banyak stadion selain Gelora Bung Karno, salah satunya Jakarta International Stadium atau JIS. Indonesia patut berbangga usai ditunjuk FIFA menjadi tuan rumah Piala Dunia U17. Namun penyelenggaraan Piala Dunia U17 bentrok dengan jadwal konser Coldplay yang akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno 15 November 2023. Menanggapi hal tersebut, Presiden Joko Widodo berjanji pemerintah akan mencarikan solusi. Jokowi mengatakan Indonesia punya banyak stadion berkualitas untuk menggelar ajang pertandingan level dunia. Salah satunya Jakarta International Stadium atau JIS. Iya, nanti kan dicarikan solusi. Stadion kita kan juga bukan hanya GBK, yang lain kan ada JIS, ada di Manahan, ada di Harpat, ada banyak, ada di Surabaya. Di sisi lain, PSSI belum bisa memastikan stadion mana saja yang akan digunakan untuk perhelatan Piala Dunia U17. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkap JIS masih memiliki beberapa kendala seperti akses penonton dan lahan parkir. Termasuk tadi stadion JIS, ya pasti kita akan cek, ya. Yang pasti menjadi catatan kemarin kendalanya itu parkir sama akses penonton yang harusnya ada 4 pintu. Baru terbuka 1 pintu. Nah, ini yang tentu harus kita antisipasi keselamatan daripada supporter. Selain akses penonton, rumput Stadion JIS juga sempat menjadi masalah saat Indonesia berbenah untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Karenanya, Erick Thohir berencana untuk mengecek langsung kondisi terkini Stadion JIS bersama pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Tim Liputan Bionews. Nah, pemirsa, berdasarkan jadwal sementara penyelenggaraan Piala Dunia U17 ini kemungkinan akan bentrok dengan konser Coldplay yang sedianya tampil di GBK November nanti. Lantas, siapakah yang akan mengalah? Kita sudah terhubung dengan Akmal Marhali, koordinator Save Our Soccer. Bung Akmal, selamat sore menjelang malam. Selamat sore Stefani, salam sepak bola. Salam sepak bola. Ini Mas Akmal, kalau kita lihat kan kemungkinan akan bentrok antara konser Coldplay dengan Piala Dunia U17. Pemerintah, PSSI mengatakan akan cari solusi. Tapi kalau Anda melihatnya seharusnya solusinya gimana? Ya, memang agak sulit ya, di mana kita Piala Dunia U17 ini kan dadakan, hibah yang menjadi berkah tapi juga banyak masalah akan muncul. Kenapa? Karena memang dilaksanakan secara dadakan dan Stadion Utama Gelora Bung Karno misalnya sudah jauh-jauh hari dipesan oleh manajemen Coldplay untuk melakukan konser di sana. Artinya kita datang belakangan, tentunya kita harus mencari solusi yang tidak merugikan para penggemar Coldplay. Solusi paling baik adalah bahwa Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan paling digunakan untuk babak-babak knockout, bukan babak penyisihan. Kita masih punya 6 stadion sejatinya, 5 stadion lagi yang kemarin oleh FIFA sudah dicek semuanya, dan kesiapannya dan infrastrukturnya sudah siap karena memang digunakan untuk Piala Dunia U20. Jadi kemungkinan solusi terbaiknya adalah Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan ini digunakan untuk babak knockout, misalnya road to final. Jadi final tanggal 2 Desember saya pikir masih aman untuk digunakan karena rehabilitasi atau pengembalian kembali kondisi rumput itu minimal 14 hari pasca kegiatan yang digelar di konser Coldplay ini, dan masih aman untuk pelaksanaan final misalnya. Sementara untuk event lainnya bisa digunakan tempat-tempat lain, 5 stadion lain. Cuma masalahnya itu tadi, selain konser Coldplay juga, sementara 5 stadion atau 6 stadion yang disiapkan untuk Piala Dunia juga digunakan oleh klub-klub untuk Liga 1 dan Liga 2. Stadion Jakabaring digunakan Sriwijaya FC, kemudian Stadion GBK juga digunakan oleh Persija, kemudian Stadion Manahan oleh Persis Solo, Stadion Gelora Bung Tomo digunakan oleh Persebaya, bahkan Stadion Iwayan Dipta digunakan oleh
Bali United dan Arema Malang. Nah, ini problem yang kita hadapi untuk kemudian didiskusikan bersama-sama. Pilihannya adalah menunda pelaksanaan Liga 1 selama 1 bulan atau mengubah jadwal di mana tim yang menggunakan 6 stadion tersebut yang sejatinya melakukan laga kandang dipindahkan menjadi laga tandang. Itu solusinya. Selain tentunya misalnya ada alternatif stadion yang bisa dipakai. Misalnya tadi disampaikan Stadion Jakarta Internasional. Tapi ini kan permasalahannya harus diinvestigasi dulu lagi oleh FIFA dan juga dicek apakah layak atau tidak. Dan kalau kemudian melakukan perbaikan-perbaikan, waktunya sudah sangat mepet. Memang pilihannya adalah yang menggunakan 6 stadion yang sudah diverifikasi oleh FIFA dan sudah dinyatakan layak untuk menggelar Piala Dunia. Nah, kalau sebagai gambaran misalnya Piala Dunia U17 di Peru hanya menyiapkan 4 stadion untuk pelaksanaannya dan ternyata tidak sesuai standar sehingga kemudian status Peru sebagai tuan rumah pada 3 April 2023 dicopot dan digantikan oleh Indonesia. Dan Argentina kemarin saat menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 juga menggunakan 4 stadion. Artinya kita punya 6 stadion, kalau kemudian misalnya GBK tidak bisa digunakan, masih ada 5 stadion yang bisa digunakan untuk pelaksanaan Piala Dunia dan itu sudah memenuhi syarat saya pikir. Pasar untuk Piala Dunia U17 ini kan juga berbeda tentunya dengan Piala Dunia U20 atau yang lainnya. Ini kalau menurut Anda spek atau standar stadion yang tepat, karena stadion kita juga sebenarnya sudah banyak diperbaiki juga. Yang mana? Mas Akmal, singkat saja. Ya, Stadion Jakarta International Stadium sebenarnya secara infrastruktur sangat bisa digunakan sebagai alternatif pengganti SUGBK. Tapi kan tadi ada beberapa hal yang belum siap, misalnya soal transportasi di stadion itu. Kemudian yang kedua tadi Pak Erik sampaikan ada 4 pintu tapi yang baru terbuka hanya 1 pintu. Sehingga 3 pintu belum terbuka. Nah, ini kan kalau kemudian mau digunakan sebagai alternatif Stadion Utama Gelora Bung Karno yang dipakai untuk konser Coldplay, berarti 3 pintu harus segera dilakukan perbaikan sehingga bisa dibuka. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana transportasi penonton ke sana. Memang menurut tadi bahwa U17 tidak begitu banyak penontonnya dibandingkan U20 dan senior. Ya, sehingga tidak perlu yang besar-besar banget gitu ya, Mas Akmal. Bus atau apa untuk penonton datang ke Stadion Jakarta Internasional. Ya, sayang sekali Mas Akmal karena waktu kita sangat singkat. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama Berita Satu Utama.